Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati keluarga besar Ibunda Hajah Rosniah Al-Ahmad, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Satu hari ketika baginda Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat, datang orang laki, pakaiannya bagus, rambutnya hitam legam, potongan tubuhnya gagah. Orang ini bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, ma huwal iman?" Dijawab sama Nabi bahwa iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, malaikat dan seterusnya. Lalu laki-laki ini bertanya lagi, "Wa ma huwal Islam?" Apa Islam itu? Dijawab sama Nabi, Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan sebagainya. Lalu disusul dengan pertanyaan, "Wa ma huwal ihsan?" Ya Rasul, apa ihsan itu? Baginda Nabi mengatakan, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Kalian menyembah Allah seolah-olah kalian melihat kepadanya. Berbuat baik seolah-olah engkau melihat Allah. Perbuatan baik yang kamu lakukan ditujukan hanya kepada Allah. Fa illam takun tarah, apabila kamu tidak sanggup, tidak bisa membayangkan Allah melihat kamu, maka yakinlah perbuatan kamu Allah pasti akan melihat. Itulah ihsan. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, ihsan asal katanya hasuna, masdar dari kalimat ahsanu, artinya berbuat baik. Tingkatan tertinggi dalam ajaran agama Islam setelah beriman, memeluk agama Islam, berbuat ihsan. Ini tingkatan paling tinggi. Saudara, sebagaimana telah Allah wahyukan dalam Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu akan buat dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat kejahatan, berbuat keburukan, keburukan itu akan menimpa dirimu sendiri. Bahasa gampangnya begini nih. Nih, sebogor orang gak ada yang sholat, Allah gak bakalan pensiun jadi Tuhan. Se-Indonesia orang gak ada yang ibadah, Allah nggak akan turun dari tahtanya. Ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan memetik hasil dari kebaikan itu sendiri. Tapi barang siapa yang menabur kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sebab itu ihsan tingkatan paling tinggi. Merasakan bahwa berbuat kebaikan, ia melihat Allah. Dan kalau dia tidak mampu untuk membayangkan melihat Allah, dia yakin bahwa Allah akan melihat dirinya. Tidak ada perbuatan yang bagaimanapun kecilnya di akhirat nanti lepas dari pertanggungjawaban Allah. Semua pasti akan mendapat balasan sesuai apa yang dikerjakan di alam dunia.
Sebab itu anjuran ihsan, berbuat baik hanya mengharap ridho Allah. Dan ini penting. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, di dalam pikiran si penggembala, perang antara dua kutub. Satu sisi mengajak kebaikan, satu sisi mengajak kepada keburukan. Perang batin di dalam hati si anak ini. Lalu kemudian si penggembala kemudian akhirnya berkata, Pak, memang benar kalau kita transaksi di sini tidak ada orang yang tahu peristiwa ini. Kalau kita terjadi jual beli di sini, jangankan orang lain, Khalifah Umar bin Khattab saja nggak tahu. Padahal nih yang ngajakin transaksi presidennya. Tapi dasar penggembala kagak pernah ngelihat TV. Nggak tahu mukanya khalifah kayak apa. Bener kalau kita transaksi orang lain nggak tahu, jangan orang lain, Khalifah Umar bin Khattab nggak bakalan tahu. Tapi Pak, ketahuilah, walaupun orang nggak ada yang lihat, walaupun Umar bin Khattab nggak tahu, tapi aina Allah, di mana Allah? Allah pasti akan melihat perbuatan saya, bagaimanapun kecilnya, saya tidak akan lolos di pengadilan Allah akhirat nanti. Sebab itu kalau Bapak mau transaksi, transaksilah dengan majikan saya. Mendengar ihsan yang keluar dari mulut si penggembala, Khalifah Umar bin Khattab berkaca-kaca matanya, hatinya haru biru. Ada anak ABG sudah mengerti dan mengamalkan nilai ihsan. Orang lain boleh nggak lihat, pemimpin boleh nggak tahu, tapi Allah pasti maha tahu. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Allah melihat kalau kita berbuat kebaikan, seolah-olah kita melihat Allah menyaksikan perbuatan kita. Kalau toh kita tidak sanggup membayangkan Allah melihat, tapi kita punya keyakinan bahwa Allah jadi saksi apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Itulah ihsan. Gampangnya begini nih, kalau orang berbuat baik sama kita, kita balas lagi dengan kebaikan, itu sih emang kudunya. Orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan kebaikan, memang harus. Tapi yang namanya ihsan, orang jahat sama kita, kita berbuat baik, itu ihsan tuh. Ini dicontohkan oleh peristiwa baginda kita Nabi besar Muhammad. Waktu dakwah di Mekah sudah diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Nabi pindah dakwahnya ke Taif. Bu, ibu tahu Taif? Baranang siang ke kanan tuh bu. Tahu, so tahu lu. Sampai di Taif dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Nih ihsan nih, orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Khotamun Nabiyin, Sayyidul Ayyam, penutup para nabi. Dakwah di Taif, dakwahnya bukan disambut tapi disambit. Ya Allah, berdarah kaki Nabi yang mulia, menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril memberikan tawaran. Innallaha amarani an uti'ak. Muhammad, Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu disambitin sama orang-orang Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Ini ihsan. Orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan.
Pak, 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 kira-kira Bapak lagi dakwah disambitin nama orang, bagaimana rasanya Pak? Bisa begelut, bisa itu. Nabi mendapat bantuan dari malaikat Jibril. Muhammad, udah dah, kalau kamu mau Jabal Uhud saya angkat, saya timpakan kepada mereka yang tadi nyambitin kamu, biar modar semua. Jangan Jibril, jangan. Tapi kamu disambitin Muhammad, biarin. Saya ini kan berjuang Jibril. Berjuang itu jangka panjang, enggak ada perjuangan yang instan. Kalau 75 tahun perusahaan Bakri mengabdi kepada negara, kepada bangsa, itu karena perjalanannya memang begitu panjang. Semakin dekat dia dengan masyarakat, semakin baik hubungannya dengan Allah, semakin turun rahmah. Tadi sudah disampaikan guru kita itu. Saya ini berjuang Jibril, jangkanya panjang, perjuangan gak ada yang instan. Kalau sekarang mereka nyambitin saya, mereka masih dalam keadaan kafir. Siapa tahu besok anaknya dapat hidayah, masuk Islam. Kalau ternyata anaknya kafir lagi, bagaimana Muhammad? Cucunya. Perjuangan itu kan jalannya panjang. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana? Anak sih umumnya ngikutin bapak. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Fil abna, anak sih bagaimana bapaknya? Enggak juga Jibril, enggak juga. Ya sudah, kamu maunya apa Muhammad? Saya mau doa kepada Allah. Lihat nih ihsan diajarkan oleh baginda kita nih. Disambitin, yang nyambitin malah didoain, doanya bagus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Saya tanya bapak-bapak nih, Pak, Bapak kalau lagi ngajar disambitin kaki sampai berdarah, yang nyambitin kira-kira didoain apa enggak? Didoain biar cepat modar mungkin. Kalau orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan kebaikan, itu memang anjuran, draw. Tapi orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Ini ihsan, maka tingkatannya dia lebih tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Sebab itu orang yang ihsan jangka pikirannya jangka panjang. Akhirat yang dia cari. Tadi sudah disampaikan lewat pembukaan oleh Mas Agung, orang yang ihsan bukan cuma keuntungan di dunia yang dia dapat, tapi keuntungan di akhirat itu yang utama. Begini, ihsan itu percaya akan adanya hari akhir sehingga dia berbuat baik seolah-olah Allah lihat kebaikannya. Orang yang percaya akhirat, hidupnya akan memperbanyak amal kebaikan. Lebih beruntung orang yang percaya adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Kita percaya ada akhirat sesudah dunia. Di alam dunia kita memperbanyak amal ibadah. Begitu kita mati masuk ke alam kubur, ternyata akhirat nggak ada. Apa untungnya? Paling tidak di dunia kita sudah dikenal orang yang berbuat baik. Ibu bapak, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Di akhir sampailah kita pada sebuah kesimpulan bahwa
ajaran agama menginginkan kita menjadi manusia-manusia yang ihsan. Sebab itu berbuat ihsan sama juga dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Yang kita lakukan di dunia ini pasti akan berdampak pada kita sendiri. Kebaikan yang kita perbuat, maka kebaikan juga yang akan kita dapat. Keburukan, kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatan juga yang akan menimpa diri kita. Ihsan diantaranya mempunyai dua keuntungan. Orang yang berbuat baik, dia mendapat keuntungan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keuntungan orang yang ihsan, berbuat baik, hanya mencari ridho Allah. Ketika ia meninggal dunia, meninggalkan alam yang fana ini, dia tercatat sebagai orang yang berbuat kebaikan. Namanya akan dikenang oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Itu masuk kategori orang yang umurnya panjang. Walaupun jasadnya sudah terkubur, tapi amal kebaikannya banyak ia lakukan, maka ia masih disebut-sebut orang yang sudah ditinggalkannya. Ini kategori umur panjang. Bukan cuma soal fisik jasadnya saja, kebaikannya yang disebutkan orang. Di akhirat sudah barang tentu pasti bahwa apa yang kita lakukan di sini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saudara, akhirat sebuah kepastian. Akhirat sebuah pasti, sebuah kepastian. Sebab itu dalam rukun iman kita percaya akan adanya akhirat, hari pembalasan apa saja yang pernah kita ucapkan, kita lakukan di alam dunia ini. Sekian. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadu. Mudah-mudahan Allah akan memperkenalkan doa kita, mengabulkan segala permohonan kita. Dan juga kita khususkan doa ini untuk Ibu Hajjah Rosniah Bakri yang sudah wafat meninggalkan kita 5 tahun yang lalu. Dan pada hari ini haulnya yang kelima. Demikian pula kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, diterima iman dan amal solehnya. Demikian pula kita doakan mudah-mudahan perusahaan Bakri ini akan menjadi perusahaan yang menguntungkan dan menyelamatkan dunia dan akhirat, akan memberikan keberkahan baik bagi keluarga maupun juga bagi masyarakat dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Andaikan mereka masih ada ya Allah, limpahkan kepada mereka husnul khotimah. Andaikan mereka sudah tidak ada ya Allah, lapangkan di alam kuburnya, diberikan nikmat kubur, dimasukkan kelak ke dalam surgamu ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat yang melalaikan tugasmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami semua hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang bertakwa, hamba-hamba-Mu yang beriman, hamba-hamba yang memberikan kebaikan pada masyarakat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang betul-betul melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala apa yang dilarang-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.